Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Delvina Waliafi. Ini merupakan tugas UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila, pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Ini termasuk arti aktual fundamental. Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophies Grandiloquens daripada Indonesia Merdeka. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Sasta Praja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila sebagai filsafat negara atau filosofi Grandiloquens, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau Philosophies Grandiloquens. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia, world view. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prajna menjelaskan bahwa filsafat Pancasila sebagai berikut. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut kehidupan bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, untuk melihat nilai-nilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila, nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang koherensif terhadap kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Landasan ontologis Pancasila, sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasionetre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Landasan aksiologi Pancasila, nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sumber histori sosiologis politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat.
Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri pada sila Pancasila dalam sejarah masyarakat Indonesia. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu 14 abad Hindu dan Buddha, 7 abad Islam, dan 4 abad Kristen. Dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem-sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang ada di Indonesia. Agama memiliki peran sentral dalam pendefinisian institut-institut sosial. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dibuktikan melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Melalui kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penerimaan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemulihan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk sosial, kultural, dan teritorial, dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia, merupakan sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun begitu, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian bagian yang telah berkobar ratusan tahun lamanya di dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian dilakukan oleh para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Menurut Notonegoro, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren, digambarkan dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarki piramida, dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.